Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang BM semuanya. Ini saya ada di WhatsApp oleh beberapa orang penonton atau penggemar lomba sampan bidar. Ini katanya, Bang BM, nah ini saya bacakan ya. Bagaimana sih pengalaman panitia lomba sampan bidar di Kapuasulu supaya tidak terjadi masalah di finish? Karena di Kapuasulu kami jarang sekali mendengar terjadi permasalahan penentuan pemenang di finish. Sementara kalau kita lihat Kapuasulu kan ujung atau luan atau jolong-jolong perahu itu kan panjang-panjang, ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi ketika terjadi saat di finish sama-sama berimbang, tetap tentu kemenangannya itu bisa diputuskan dan tidak pernah terjadi protes atau yang kita dengar yang berlebihan atau yang terjadi macam-macam kalau turnamen-turnamen bidar di Kapuasulu. Ini pertanyaannya, bagaimana bisa begitu? Mungkin bisa berbagi pengalaman. Oke, terima kasih Bang Azhari. Di mana nih? Di mana nih? Di Sambas. Daerah mana Sambasnya? Oke, saya coba menjelaskan ya. Kita berbagi pengalaman ya. Saya tidak bermaksud menggurui siapapun panitia. Kita bagi pengalaman, kami juga masih belajar. Sama selama ini sukses jadi panitia itu seperti di Skadau juga jarang kita dengar ada masalah-masalah gitu. Kalau kami di Kapuasulu itu semua sudah tersistem dengan baik. Aturan itu pasal demi pasal itu sangat jelas di dalam peraturan saat technical meeting. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang sering terjadi di garis finish, kami selama ini sudah menggunakan teknologi VAR ya, menggunakan kamera video. Untuk diusahakan memilih kamera yang bagus supaya ketika di zoom akurasinya jelas. Bagaimana menghadapi sampan-sampan yang perahunya itu jolong-jolongnya atau luannya tuh panjang? Sekarang kan lagi tren tuh panjang-panjang gitu loh depannya kan. Jadi itu kan tidak mempengaruhi. Jadi kami melakukan begini teknisnya ya. Kalau di Kapuasulu, saat di start itu kami punya menggantung tali. Ada tali di start itu, tali di atas. Tali itu nanti dipegang oleh tukang kemudi, oleh pengemudi masing-masing sampan itu yang akan melepas. Kalau di sini kan dia kan sparring ya, lepas dua-dua gitu. Lepas 3, lepas 4 pun sama juga sebenarnya. Bagusnya dibuat tali di belakang, kita pegang, tukang kemudi yang pegang. Nah, tukang lepas ini, panitia pelepasan ini memastikan rata depan ya. Ujung dari sampan itu apa? Ujungnya dari sampan itu jolong-jolong, dia punya jolong-jolong. Ada ujung dari jolong-jolong. Kalau sampan yang satu itu tidak punya jolong-jolong, hanya punya linggi, istilah kami di Kapuasulu itu hanya depannya saja. Jadi kayak begini contohnya. Begini, ini orang pekayo, ini lingginya depan, dia tidak punya jolong-jolong. Yang satunya ini pekayo, ini dia punya jolong-jolong atau lingginya panjang gini ya. Jadi pada saat dilepas itu seperti ini. Gitu. Ini ya. Ini yang tidak punya jolong-jolong, ini yang punya jolong-jolong, pelepasannya begini. Dipastikan saat pelepasan itu dua peluan ini tidak akan sama rata. Karena yang kita lihat pada saat start itu adalah rata depan, bukan rata tukang pekayunya. Ya, rata depan. Seperti ini. Ini sekali lagi mohon maaf, saya bukan menggurui, saya hanya berbagi pengalaman saja. Nah, seperti ini ya. Begitu sudah rata depan, ya. Sudah rata depan, baru udah dilepas. Kalau tidak ada tali di belakang dipegang oleh tukang kemudi, maka itu akan kerepotan. Semua akan mencoba mencuri, mendayung sedikit-sedikit. Akhirnya barang ini jalan terus. Itu tidak efektif, kasihan panitia juga. Nah, jadi kalau bergantung, kita bisa bilang mundur.
tahan, mundur. Nah, sampai ini rata, siap, baru dilepas. Itu di start. Nah, bagaimana kalau di finish? Nah, di finish ini otomatis menyesuaikan start gitu. Jadi siapa ujung dari sampan yang duluan menyentuh tali, ya, ada tali di depan kamera itu, ya. Siapa yang duluan menyentuh tali depan kamera, ya, misal sama begini, ya, itu akan kelihatan, ya. Kalau kameranya bagus, ya, pakai HP pun, kalau HP-nya lumayan bagus, begitu nyentuh, kalau kasat mata biasa tidak terlihat, begitu dia di zoom, ya, tinggal kita gini kan, di zoom kelihatan. Walaupun sebiji padi atau sebiji beras dia menang, maka tim itu pemenang. Nah, sebelum keputusan kita panggil official semua, suruh melihat. Silakan mereka berdebat sampai selesai. Putusan terakhir adalah hakim finish yang menentukan. Nah, supaya tidak terlihat banyak orang ketika terjadi perdebatan karena alot, soalnya kedua tim itu sama-sama hampir sama berimbang masuk finish. Jangan berdebat bersama dengan official itu di ruang terbuka. Cari tempat rumah penduduk yang terdekat, pinjam di situ, sehingga tidak bisa masyarakat atau penonton itu menyaksikan, para pakayuh tidak bisa intervensi. Jadi di ruangan itu hanya ada, ya, hakim, panitia, dan kedua official, dan penentunya sekali. Tidak sulit. Alhamdulillah kami di Kapuasulu selama ini lancar-lancar saja, dan official itu semuanya fair, karena tidak bisa dibohongi teknologi VAR ini, kamera ini. Ya, kita bisa buat dia slow motion, mau berapa kecepatan sampai pelan-pelan menyentuh, bisa. Dan kalau memang faktanya dia draw, ya draw. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebelum panitia mengambil keputusan, pastikan semua official sudah melihatnya, masih ngotot sama ngotot ingin menang, udah panitia yang ambil keputusan. Siapa yang menang atau draw. Nah, satu lagi pengalaman saya, ini bahaya. Kalau kita sudah menetapkan keputusan, ya, jangan keputusan panitia udah tetapkan keputusan, tiba-tiba ada intervensi dari luar, kita anulir. Nah, apalagi keputusan ini daftar nama sampan yang sudah kita putuskan menang masuk di dalam daftar list pemenang pada ronde atau pada penyisian berikutnya, udah dipublikasikan di grup-grup WhatsApp, udah di Facebook, ternyata kita panitia yang membatalkan. Nah, ini bahaya. Asli bikin kacau. Jadi insya Allah turnamen sampan bidar itu tidak akan bisa kelahi antara sama tim kalau penyebabnya bukan dari panitia. Kalau panitia tidak profesional, nah inilah yang akan menjadi memunculkan bibit-bibit benih-benih pemusuhan, perkelahian. Karena sampan bidar ini tidak kayak bola. Kalau bola ada bentrok fisik, mudah orang terprovokasi berkelahi. Kalau sampan bidar mana ada. Nah, gitu. Itu tinggal tergantung panitia. Maka saran saya, jangan meremehkan yang nama finish, ya, aturan, ya. Jadi statuta sebagai pemegang aturan itu ada yang harus kita sepakati di technical meeting itu, itulah aturan. Harus detail disampaikan dari pasal ke pasal. Dan kamera, jangan sekali meremehkan kamera. Ini penting. Oke? Mohon maaf sekali lagi, tidak ada maksud menggurui. Saya hanya merespon pertanyaan dari kawan-kawan saya di Sambas untuk berbagi pengalaman bagaimana di Kapuasulu selama ini. Alhamdulillah bisa aman, terutama pada saat di finish. Tidak pernah dengar kejadian. Mudah-mudahanlah seterusnya di Kapuasulu tetap profesional panitianya seperti ini, ya. Para pekayuh, para official juga menerima dengan keputusan. Apalagi kalau keputusan itu memang benar dengan data dan fakta, dan tidak pelin-pelan, tidak berubah-ubah panitia. Oke, terima kasih.